kalau dipaksa membunuh orang, walaupun kita diancam akan dibunuh, tetap tidak boleh membunuh. Alasannya apa? Karena nyawa kita dengan nyawa orang tadi setara, tidak boleh kita mengutamakan nyawa kita daripada nyawa orang. Dan juga dipaksa untuk berbuat zina, tetap tidak boleh. Karena kalau dipaksa kok bisa melakukannya, maka menunjukkan dia ada hasrat. Ya, ini tidak boleh. Jadi ini 3 hal tadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa kita sebagai umat beliau kalau melakukan kesalahan karena 3 hal ini, maka kita tidak berdosa. Secara prinsipnya seperti itu. Kita melakukan kesalahan karena tidak sengaja, kita melakukan kesalahan karena lupa, atau kita melakukan kesalahan karena dipaksa dengan syarat-syarat tadi, maka kita tidak berdosa. Tetapi konsekuensinya ada detail-detailnya tadi ya. Kita melakukan kesalahan ya, dan merugikan orang, maka tetap wajib mengganti kerugian orang itu. Begitu pula orang lupa, dia lupa terus merugikan orang lain, maka wajib mengganti kerugian orang, walaupun secara hukum kepada Allah tidak dosa. Dan juga ketika dipaksa melakukan kejahatan, maka kita ketika tidak bisa menghindar dan ancamannya berat, kita boleh melakukannya dan tidak berdosa. Tapi kalau merugikan nanti tetap wajib ganti juga, kecuali dipaksa untuk membunuh orang dan kecuali dipaksa untuk berzina. Itu bagaimanapun tidak boleh kita menuruti, walaupun ancamannya berat. Baik. Nah, sekarang mungkin ada orang bertanya tentang pembunuh bayaran. Ada pembunuh bayaran, kalau enggak orang dibayar untuk membunuh, yang dosa siapa? Ada pembunuh bayaran, yang orang besar ini, orang yang punya duit, masa bayar orang untuk bunuh orang lain. Yang dosa yang bayar atau yang ini? Dua-duanya dosa. Ini salahnya dia mau dibayar untuk bayar orang. Bahkan yang melakukan pembunuhan langsung lebih besar dosanya. Karena apa? Karena kok dia mau langsung bunuh. Ini dosa juga besar, tapi lebih besar yang langsung membunuh. Jadi ada istilahnya mubashir, pelaku langsung, dan musabbib, dan penyebab. Penyebabnya dosa, tetapi dosanya kalah dengan yang pelaku langsung. Karena pelaku langsung ini dia bisa menghindar, dia tidak wajib menuruti yang bayar. Dia membunuh kan karena dibayar. Jadi tetap dua-duanya berdosa dan dua-duanya layak dihukum. Jadi ini kan ada pembunuh bayar kan di film lah ya. Kalau di nyata insya Allah di Indonesia tidak ada yang saya ketahui maksudnya. Tidak ada di nyata, di film yang ada biasanya seperti itu. Nah, baik ya, ini berkaitan dengan hadis yang kita baca malam ini, yaitu hadis ke-39. Jadi kaidah penting dalam agama kita tentang bagaimana Allah memberikan rahmatnya, kemudahan kepada kita semua. Karena kita sering kadang melakukan kesalahan yang tidak sengaja, maka itu tidak berdosa. Begitu pula kalau lupa makan ketika puasa dan seterusnya, atau kita dipaksa, maka tidak berdosa. Cuman kalau merugikan orang lain, maka wajib mengganti. Dan tadi ya kaidah-kaidah dalam fikih ini jadi hadis ini menjadi kaidah penting dalam fikih, pembahasan fikih. Banyak pembahasan fikih yang menjadikan hadis ini sebagai kaidah atau landasan karena banyak hal-hal berkaitan dengan hal ini. Nah, misalnya ada orang mencerai istrinya dalam kondisi dipaksa, harus mengucapkan kata cerai. Ya, kalau dipaksa dan diancam tadi, ya tidak berlaku cerai. Ada hadisnya, ada kasus-kasus seperti ini. Atau orang lupa ya, ada orang lupa, misalnya dia punya penyakit apa? Yang lupa-lupa itu ayan bukan ayan itu ya ada yang lupa, saya lupa juga, saya lupa penyakit lupa itu apa? lupa juga saya. Jadi ada penyakit yang lupa, dia lupa kalau ya mungkin umur tua ya, umur yang sepuh kadang-kadang lupa, dia lupa sudah sholat atau belum dan sebagainya gitu. Lupa. Intinya ketika lupa ya sudah tidak ada hukumnya. Begini, ada contoh juga yang penting ya, kadang-kadang kita ini sholat pas sholat kita lupa bahwa selesai sholat baru ingat tadi belum wudu, tadi itu saya sudah buang air kecil, belum wudu, terus saya sholat jadi imam lagi. Nah ini repot. Ingatnya setelah selesai, maka bagaimana hukumnya? Ya, sholat tanpa wudu itu asal hukumnya dosa. Orang kok tanpa wudu dalam kondisi hadas kok sholat, aslinya dosa. Tapi karena lupa maka dia tidak berdosa.
dosa. Tetapi dia ketika ingat wajib mengganti sholat, harus wajib sholat lagi. Nah, terus bagaimana kalau dia imam? Kalau dia imam ya sudah, jangan ngomong makmumnya sudah. Nah, makmumnya sah, karena makmumnya nggak tahu juga. Beda kalau makmumnya dari awal tahu. Nah, imamnya kita tahu, imamnya tadi sudah kencing berdiri lagi, kita lihat nggak wudhu, kita awasi terus sampai imam kita tahu dia begitu, maka kita kalau jadi imam dia, kita nggak sah. Beda kalau kita maka dalam Sunan Abu Dawud pernah lah ya, ada Sunan Abu Dawud itu disebutkan Rasulullah pernah jadi imam. Jadi Rasulullah jadi imam sholat, sudah masuk Allahu Akbar, jamaah sahabat sudah Allahu Akbar, Rasulullah ingat tadi belum mandi besar. Nah, ini bagi kita yang lupa, tapi kalau bagi Rasulullah, beliau hal yang mungkin tidak pantas bagi kita, beliau pantas karena beliau mengajarkan. Gara-gara ini kita bisa tahu cara. Beliau sudah Allahu Akbar, para sahabat sudah Allahu Akbar, masuk, beliau baru ingat tadi belum mandi besar. Akhirnya beliau menyuruh para sahabat nunggu. Nunggunya apa? Nunggunya bukan batalkan, enggak ngomong batalin. Sahabat suruh berdiri, suruh tetap dalam kondisi sholat. Rasul masuk rumah mandi, kemudian masuk lagi jadi imam lagi. Ini sahabat sabar. Kalau sahabat beda dengan kita. Kita ada imam seperti itu ngamuk-ngamuk gitu. Seharusnya kalau ada imam yang seperti itu kita maklum, namanya manusia. Nah, cuman ada cara lain ya. Kita kalau misalnya sudah maju jadi imam, Allahu Akbar, nah, makmum sudah Allahu Akbar, baru ingat kita belum wudhu. Sudah, kita jangan ngomong belum, langsung aja nunjuk salah satu makmum suruh maju menggantikan kita. Namanya istikhlaf dalam fikih. Kita nyuruh orang untuk jadi imam ganti kita, terus kita wudhu. Sudah jadi makmum aja, nggak usah maju lagi, suruh mundur lagi. Ambisi sekali jadi imam kan. Maksudnya kalau ini lupa ya, ini hukumnya ya. Nah, kalau kita sudah sholat, kok baru ingat? Nah, kalau kita sedang sholat baru ingat kita belum wudhu, maka wajib membatalkan, gitu ya. Tapi kalau sudah salam, kita baru ingat tadi belum wudhu dan nggak ragu lagi, kita mantap memang belum wudhu betul-betul ya. Nah, maka kita wajib wudhu dan mengulangi sholat. Dan sholat tadi tidak sah, yang awal tadi dalam kondisi tidak wudhu, dan kita tidak berdosa. Karena aslinya kalau kita sholat tanpa wudhu dalam kondisi hadas, ya kita dosa karena seperti main-main. Karena syarat sah sholat salah satunya suci dari hadas. Gitu ya. Jadi contohnya, ya ini contoh lupa tadi, masalah lupa, lupa jadi imam belum wudhu belum dan sebagainya. Tapi kalau jadi imam tadi nggak ada masalah. Kalau jadi imam kalau lupa belum wudhu ya sudah. Ketika sudah salam kita wudhu lagi, sholat sendiri, nggak usah ngomong jamaah, biar jamaahnya tetap sah. Kecuali mau ngomong terus ingin dipisui sama orang-orang, jamaah marah. Tapi secara hukum sah, jamaah nggak sah. Seperti kejadian Rasulullah SAW. Ini ya, pembahasan malam ini insya Allah berkaitan dengan 3 hal tadi. Kesalahan yang karena tidak sengaja, karena lupa, dan karena dipaksa. Nah, dalam hal-hal ini kita tidak berdosa, cuman secara konsekuensi hukum fikih tetap ada konsekuensinya kalau berkaitan dengan hal-hal tadi. Baik, ya, demikian dan kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan hadis yang ke-39 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terus berusaha untuk menaulani beliau dan memahami agama beliau dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.